Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Kifaus dari NPM 20570510009 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perihal resume basis data. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Istilah dalam database yang pertama ada entitas atau entity, merupakan orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Pada bidang kesehatan, entity adalah pasien, dokter, kamar. Pada bidang administrasi, siswa misalnya. Entity adalah siswa, buku, pembayaran, dan nilai tes. Lalu yang kedua ada field. Field merupakan kolom dari sebuah table. Field merupakan memiliki ukuran type data tertentu yang menentukan bagaimana data nantinya tersimpan. Yang ketiga ada record. Record adalah kumpulan isi elemen data atau atribut yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Yang keempat ada SQL. SQL atau Structured Query Language merupakan suatu bahasa atau language yang digunakan untuk mengakses database. Yang kelima ada query, seperti membuat sebuah table, tapi menggunakan perintah SQL atau string statements untuk membaca dan menulis pada basis data. Yang keenam ada primary key. Primary merupakan atribut yang paling sedikit yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah table secara unik, yang dipilih berdasarkan sering dijadikan acuan, lebih ringkas, dan lebih menjamin keunikan key. Dengan arti lain, yaitu kolom yang berisi nilai unik yang berfungsi sebagai identitas untuk diadakan setiap record yang ada pada tabel. Yang ketujuh ada foreign key. Foreign key adalah kolom yang diambil dari primary key entitas lain yang menunjukkan hubungan antar dua tabel tersebut. Lalu yang kedelapan ada relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. ERD. ERD yang memiliki kepanjangan yaitu Entitas Relationship Diagram merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Dengan digunakannya notasi-notasi grafik menggambarkan model ERD jadi lebih mudah dibuat dan mudah juga untuk dibaca. Model ini juga dapat langsung transformasikan ke dalam bentuk tabelnya. Kemudian ada relasi. Yang pertama ada kardinalitas. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas relasi merujuk kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain dan begitu juga sebaliknya. Yang pertama ada one-to-one. Mempunyai pengertian setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Lalu ada one-to-many atau many-to-one. Mempunyai pengertian setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu atau lebih data pada tabel kedua. Yang ketiga ada many-to-many. Mempunyai pengertian satu baris atau lebih data pada tabel pertama bisa dihubungkan ke suatu baris atau lebih data pada tabel kedua. Artinya ada banyak baris di tabel 1 dan tabel 2 yang saling berhubungan. Lalu ada opsionalitas atau optionality. Opsionalitas relasi menunjukkan harus atau tidaknya satu entitas memiliki relasi dengan entitas lainnya. Opsionalitas ditandai dengan garis putus-putus. Kemudian ada penggunaan foreign key. Foreign key adalah atribut primary key dari suatu tabel yang dipanggil di tabel lain yang memiliki relasi dengan tabel asal primary key tersebut. Foreign key digunakan sebagai identitas dari data yang akan diambil dari tabel yang saling berelasi. Untuk setiap jenis relasi memiliki cara penggunaan foreign key yang berbeda. Lalu yang keempat ada intersection entity, adalah entitas yang digunakan oleh dua entitas atau lebih yang menyatukan suatu hubungan banyak ke banyak. Subtype, pengelompokan sebagai entitas instances dari suatu entitas type yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok lain. Subtype merupakan kelas yang mewarisi atau inherit atribut dan perilaku dari kelas supertype, serta mungkin juga berisi atribut dan perilaku lain yang khusus. Subtype bisa juga disebut dengan child class. Supertype
adalah sebuah entitas type umum yang berisi atribut dan perilaku yang sama untuk satu atau lebih subtype pewarisan atau inheritance. Supertype bisa juga disebut dengan parent class. Transferability dan non-transferability. Sebuah relasi antar entitas yang nilainya dapat berpindah atau dipindahkan atau transferable. Kemudian ada sebuah relasi antar entitas yang nilainya tidak dapat berpindah atau dipindahkan atau transferable. Ini merupakan kebalikan dari relasi transferability. Selanjutnya ada normalisasi database. Merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi data pada satu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Jika Anda seorang database administrator, ketika terjadi sesuatu pada database seperti penurunan kinerja, tujuan normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Yang pertama ada one normal form. Bentuk normal yang pertama atau one normal form mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama, yaitu menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait, mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Lalu yang kedua ada second normal form, memisahkan tabel menjadi beberapa tabel berdasarkan primary key. Primary key-nya yang pertama ada project code, yang kedua ada employee number. Cek setiap atribut yang ada apakah tergantung kepada project code dan employee number atau harus kedua-duanya. Yang ketiga ada third normal form. Normalisasi database dalam bentuk third normal form bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key. Bentuk third normal form terpenuhi jika telah memenuhi bentuk second normal form, dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya. ARC dalam permodelan data membantu perancang memperjelas relasi XOR atau exclusive OR pada database. Hubungan OR eksklusif adalah hubungan antara satu entitas dan dua atau lebih entitas lain di mana hanya satu dari hubungan bisa eksis dalam satu waktu. Hierarki pada pemodelan data adalah cara untuk menggambarkan tingkatan pada data. Tujuan penggunaan hierarki yaitu memudahkan kita dalam membuat model untuk bagan organisasi bisnis, struktur bangunan, pohon keluarga atau silsilah, dan banyak hierarki lainnya. Kemudian ada rekursif, adalah permodelan data yang memiliki relasi pada entitas itu sendiri. Relasi hierarki dan rekursif tidak dapat diterapkan secara bersamaan. Mapping, one-to-one and one-to-many relationship. Dalam sebuah konseptual model terdapat tiga entitas yang saling berhubungan, yaitu entitas fakultas, jurusan, dan dosen, di mana satu fakultas memiliki banyak jurusan dan satu jurusan dikepalai tepat oleh satu dosen. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini merupakan permodelan dari hasil pemetaan dari konseptual model. Ada review, ada kritikus, dan film. Review terdiri dari predikat, kritikus terdiri dari ID dan nama, dan film terdiri dari ID dan judul. Hasilnya yaitu film, misalkan ID-nya MV210, judulnya Warkop DKI Reborn. Kritikus ID-nya K903, nama Sultan Rizkyanto. Dan reviewnya yaitu film ID MV210, KRT kritikus _ID-nya K903, predikat baik. Mapping many to many relationship. Hasil pemetaan konseptual modelnya adalah review itu terdiri dari predikat, kritikus, ID dan nama, film itu ID dan judul, menghasilkan seperti di bawah ini bisa dilihat ada film, ada kritikus, dan reviewnya. Mapping hierarchy relationship, sebuah hierarki relationship dengan cascade Barrett relationship digambarkan melalui contoh konseptual model berikut. Ada gedung, itu terdiri dari ID dan alamat, dilanjutkan ke lantai yang berisi nomor, dan dilanjutkan lagi ruang yang berisi nomor, menghasilkan gedung dengan ID GD01, alamat Jalan Kalibata nomor 12, lalu terhubung dengan lantai nomor 1 gedung _ID GD01, lalu
tersambung ke ruang itu nomor 1 lantai underscore nomor 1 gedung underscore ID GD01. Mapping recursive relation terdapat sebuah konseptual model yang terdiri dari dua entitas, yaitu entitas divisi dan karyawan, di mana banyak karyawan yang bekerja pada satu divisi dan terdapat karyawan yang merupakan manajer dari beberapa karyawan lain. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini ada divisi yang berisi ID nama underscore divisi, lalu terhubung ke karyawan yang berisi ID nama dan alamat. Hasil pemetaan konseptual model itu divisi, ID OPT, nama divisi operasional, dan terhubung ke karyawan. Mapping Arcs terdapat sebuah konseptual model yang menggambarkan bahwa beberapa tiket untuk sebuah pertunjukan dapat dibeli melalui agen, situs web, atau gerai penjualan. Pada tabel di bawah ini terdapat tiket yang berisi ID, event, tanggal, dan harga. Terhubung ke gerai penjualan, situs web, agen yang terdiri dari masing-masing ada ID, alamat nomor telepon, ada URL, dan ada nama dan nomor telepon. Mapping supertype dan subtype terdapat sebuah konseptual model dengan entitas supertype dan subtype sebagai berikut. Karyawan yang berisi ID, nama, gaji, lalu di input manager, budget, target, juru masak, jenis pelatihan, pelayan, jam, lembur, dan lainnya. Mapping non-transferable relationship terdapat sebuah konseptual model dengan entitas dan relasi sebagai berikut. Ada person terdiri dari ID, nama, dan umur terhubung ke golongan darah, berisi kode dan keterangan. Hasil pemetaan dari konseptual model adalah golongan darah yang memiliki kode A, AB, B0 terhubung ke person. Artificial Composite Secondary UIDs versus UID Composite. UID yang merupakan atribut tunggal adalah UID sederhana. Namun terkadang satu atribut saja tidak cukup untuk mengidentifikasi secara unik sebuah instance dari suatu entitas. Jika UID adalah kombinasi dari atribut, itu disebut UID Composite. Bisa lihat pada gambar di berikut ada konsep tiket terdiri dari tiket number dan name. Lalu ada konsep tiket di sebelahnya yang terdiri dari date of performance, seat number. Gambar yang sebelah kiri itu merupakan simple unique identifier. Lalu yang di sebelah kanan adalah composite unique identifier. Normalization. Normalisasi adalah suatu teknik di mana digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara atribut dengan memberikan kebutuhan data yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama ada first normal form, bentuk normalisasi tahap pertama yang merupakan sebuah relasi di mana sebuah titik pertemuan antara setiap baris dan kolom yang berisi satu dan hanya satu nilai. Kemudian ada second normal form, tahapan kedua setelah first normal form terpenuhi yaitu second normal form, di mana merupakan sebuah relasi yang terdapat di dalam first normal form dan setiap atribut yang bukan primary key bergantung pada primary key. Ada third normal form, merupakan tahapan ketiga dalam normalisasi, di mana sebuah normalisasi yang terdapat pada bentuk normalisasi pertama dan kedua, yang mana atribut primary key bergantung pada primary key. Arcs. Arcs relationship adalah simbol busur yang digunakan dalam model data untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih hubungan yang saling eksklusif. Apabila entitas utama sudah memiliki hubungan dengan satu entitas, maka entitas lainnya tidak dapat terhubung dengan entitas utama pada waktu yang sama. Contoh arcs bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ada membership yang terdiri dari ID, start date, expiration date, ada termination. Lalu terhubung held by dengan company yang terdiri dari ID, name, contact name. Lalu terhubung juga dengan customer yang terdiri dari ID, first name, last name. Hierarchy dan recursive relationship. Hierarchy versus recursive hubungannya kedua model ini mewakili semua karyawan. Yang ini di sebelah yang di sebelah kiri adalah struktur hierarkis, yang di sebelah kanan menggunakan hubungan rekursif. Modeling historical data. Modeling historical time yang pertama yaitu data historis, data yang mencatat perubahan dari waktu ke waktu. Jejak audit, catatan perubahan data selangkah demi selangkah.
dan contoh data seiring waktu. Hubungan antara Jewelry Piece dan Movistar harus direvisi menjadi M/M, yang kemudian diselesaikan dengan entitas persimpangan rental history. Selanjutnya kita perlu menentukan UID riwayat rental. Yang kedua ada modeling historical price, tracking price change. Bisnis seringkali perlu menyimpan catatan perubahan harga. Dalam model ini kami berasumsi bahwa setiap pembelian hanya terdiri dari satu produk. Harga yang dibayarkan dapat ditemukan dengan mencocokkan tanggal pembelian antara tanggal mulai dan tanggal akhir price. Drawing convention for readability. Konvensi menggambar IRD besar. Semakin besar dan rumit sebuah IRD, semakin menantang untuk meletakkan potongan-potongan dalam format yang jelas dan mudah dibaca. Ada dua konvensi menggambar yang banyak digunakan. Yang pertama, yang menempatkan entitas bervolume tinggi di kiri atas halaman, dan yang menempatkan entitas bervolume tinggi di kanan bawah halaman. Tidak penting konvensi mana yang Anda ikuti, tetapi pilihlah satu dan coba gunakan secara konsisten. Entitas volume tinggi adalah entitas yang akan memiliki banyak instance. Entitas volume tinggi seringkali merupakan entitas pusat atau lebih penting dalam IRD sebuah entitas volume tinggi. Selanjutnya gunakan subdiagram. Bila Anda memiliki diagram yang sangat besar, mungkin juga membantu untuk memecahnya menjadi diagram yang lebih kecil dari terkait secara fungsional entitas. Anda dapat menggunakan subdiagram yang lebih kecil saat mempresentasikan ke grup yang berbeda dalam perusahaan pelanggan. Introduction Relation Database Concept. Ilustrasi database relasional adalah database yang dilihat oleh pengguna sebagai kumpulan tabel dua dimensi masing-masing berisi baris dan kolom. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini ada karyawan dengan nama tabel terdiri dari identitas pegawai, nama depan, nama keluarga, dan departemen ID. Integrasi kolom. Sebuah kolom harus hanya berisi nilai-nilai yang konsisten dengan data yang ditentukan format dari kolom. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini ada akun yang terdiri dari bank number, account number, keseimbangan, tanggal open. Lalu ada definisi tabel akun yang terdiri dari nama kolom, tipe data, dan opsional. Selanjutnya ada basic mapping, the transformation process. Tujuannya yang pertama membedakan antara model konseptual dan model fisik. Yang kedua menerapkan pemetaan terminologi antara kedua model. Ketiga, memahami dan menerapkan konvensi penamaan Oracle untuk tabel dan kolom yang digunakan dalam model fisik. Lalu ada mengubah identitas menjadi diagram tabel. Pemetaan terminologi, mengubah dari analisis atau model konseptual ke implementasi atau model fisik, juga berarti mengubah terminologi. Yang pertama ada entitas menjadi tabel, kedua sebuah contoh menjadi deretan, ketiga atribut menjadi kolom, keempat pengenal unik utama menjadi kunci utama, kelima pengenal unik sekunder menjadi kunci yang unik, dan yang terakhir sebuah hubungan diubah menjadi kolom kunci asing dan kendala utama asing. Pengertiannya, yaitu analisis dan desain adalah fase dari siklus hidup pengembangan sistem atau yang akan dibahas lebih lanjut nanti. Saat merancang sistem, analisis mendahului desain. Pemodelan data dilakukan dalam tahap analisis. Ketika Anda puas bahwa Anda telah menangkap persyaratan bisnis dalam model data, Anda beralih ke fase desain, di mana IRD dipetakan ke implementasi fisik. Selanjutnya ada relationship mapping, aturan untuk hubungan. Yang pertama, sebuah hubungan menciptakan satu atau lebih kolom kunci asing dalam tabel di banyak sisi hubungan. Yang kedua, kami menggunakan nama pendek tabel untuk memberi nama kolom kunci asing. Yang ketiga, dalam contoh ke depan, kolom kunci asing dalam tabel karyawan, departemen underscore ID untuk hubungan dengan departemen, dan MGR underscore ID untuk hubungan rekursif dengan dirinya sendiri. Yang keempat, ada kolom kunci asing yang mungkin wajib atau opsional, tergantung pada kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir, dalam contoh, DPT underscore ID adalah wajib dan MGR underscore ID adalah opsional. Subtype mapping, implementasi supertype variable tunggal memiliki aturan. Yang pertama pengidentifikasi. Pengidentifikasi ya unik berubah menjadi kunci utama dan unik. Yang kedua ada hubungan. Hubungan pada tingkat supertipe berubah seperti biasa. Hubungan pada tingkat subtipe diimplementasikan sebagai kolom kunci asing opsional. Lalu ada batasan integritas. Batasan pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bahwa untuk setiap subtipe tertentu semua kolom yang berasal dari atribut wajib tidak nol. Implementasi subtype 2 tabel. Aturan yang pertama tabel, satu tabel per subtipe tingkat pertama.
kolom. Setiap tabel mendapat satu kolom untuk setiap atribut supertipe bersama dengan opsionalitas lainnya. Lalu ada setiap tabel juga mendapatkan satu kolom untuk setiap atribut milik subtipe bersama dengan opsionalitas aslinya. Kemudian ada memodelkan supertype sebagai arg. Entitas supertipe dan subtipenya dapat dimodelkan sebagai hubungan busur. Di sini sekali lagi adalah IRD asli dengan supertipe dan subtipe. Terima kasih, mungkin sekian dari penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.